mungkin ada kekeliruan gitu kan dalam mendidik aku sama adik-adikku. Nah, hal itu yang pengen tak benerin gitu loh. Jadi biar nggak nular terus-terusan ke keturunan selanjutnya. Iya, jadi kayak jadi lingkaran gitu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Major Talk episode 7. Sama aku Kirana Safa Putri Wibowo yang bisa dipanggil Safa, dan teman aku. Dan nama aku Rasya, biasa dipanggil Rasya juga. Oke, pada episode 7 kali ini kita bakal ngebahas suatu obrolan yang tentunya bakal bikin kita perasaan itu campur aduk ya, Syak ya. Ya tentang terharu, senang, sedih, dan lain sebagainya gitu. Dan di sini kita nggak bakal berdua aja, kita disambal narasumber asik banget yang mereka itu kalau menceritakan tuh bener-bener apa ya, bisa nyampe gitu. Emosional Banget, iya. Dengan siapa ini? Oke, halo, kenalin aku Shirin, biasa dipanggil Shirin. Kemudian ada. Halo, aku Roza, Tio Rahman Hakim, biasa dipanggil Roza. Oke. Ini buat pada episode kali ini nih kita bakal membahas suatu hal yang terharu, bikin terharu, terus bikin senang, sedih. Kayak deep talk gitu guys. Deep talk, ya. Oh my god. Maksudnya ke deep talk sih. Bisa nebak nggak apa? Apa ya? Mungkin seputar orang tua kali, biasanya kan orang agak sensi nih masalah orang tua. Bener banget. Tapi kalau ngomong-ngomong soal orang tua nih ya, kalau aku sendiri tuh kan kayak anak sulung dari 2 bersaudara, adikku laki-laki 1, dan umur kita tuh jauh banget terpautnya, kisar 12 tahunan. Kalau aku tuh anak bungsu, 3 bersaudara cewek semua, dan aku juga jaraknya 12 tahun. Sumpah? Yes. Dari anak kedua berarti? Sama yang pertama 12 sama yang tahun. pertama. Nah, kalau aku sendiri tunggal, ya jadi ya sendiri doang. Feeling lonely Banget. Gak ada orang, ya. Terus kalau aku itu tuh 3 bersaudara. Aku anak pertama, terus mereka tuh cowok semua. Survive nih, survive nih. Bisa jadi boyband gak sih? Bisa kan? bisa kali ya. Ibunya cewek sendiri ya. Oh iya. Paling Cantik sendiri, Cantik sendiri. Bapakku juga paling ganteng sendiri di Oh rumah. iya, oke ya. Bener banget. Tapi kalian sendiri tuh sebagai anak nih, kalau di rumah tuh ada nggak sih suatu hal yang pengen diungkapin melalui perasaan kalian gitu? Kalau aku sih karena aku sebagai anak rantau ya, jadi kalau di rumah paling cuma pengen ngungkapinnya ya kangen. Iya sih. Iya, jadi kayak pengen quality time. Jadi kayak please kalau aku lagi pulang, please bapak ibu aku ya nemenin aku lah, karena aku ya kan rantau ya. Dari mana? Dari Wonosobo. Wonosobo. Lumayan Dan sih. biasanya pulang ya sebulan sekali kalau sempet. Tapi keren loh orang tuanya berani membiarkan Lepas anaknya gitu nggak sih? Iya, ngerantau. Anak tunggal perempuan lagi. Iya Iya kan. Oh, jadi aku emang udah ngerantau dari SMP. Tapi susah nggak orang tua ngelepasnya gitu? Jujur susah karena dulu kan aku kan di pondok pesantren. Nah, jadi ibuku ini tipe yang sebenarnya manjain aku. Nah, jadi pas pertama kali aku masuk pondok pesantren, tahu nggak? Ibuku sama ayahku tuh rela cuti 1 minggu biar lihat aku di pondok terus. Jadi mereka nginep di deket pondok. Nah, biar setiap sore tuh lihat aku gitu. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata orang tua aku tuh kayak gitu. Romantisnya diam-diam. Iya sih. Iya. Ngamatin dari diem. bener. Ngamatin dari jauh-jauh. Anakku gimana ya gitu. Masuk biar mau kabur apa enggak? Iya kan. Enggak dong. Kan baik. Oke, gitu. Kalau Rizan gimana? Terus kalau aku itu apa tadi perasaan yang pengen diungkapin ya? Sebenarnya kalau perasaan yang pengen diungkapin itu biasanya seringnya keluar kalau misalnya habis kayak adu argumen gitu kan. Terus misalnya mama kalau enggak papa tuh akhirnya punya pendapatnya sendiri, terus akhirnya kekeh sama itu. Nah itu biasanya meskipun aku akhir-akhirnya tuh iya tapi Iyain aja. nanti biasanya kayak kenapa sih nggak kayak gini aja yang kayak apa yang kayak aku pikirin gitu loh, dan ya gitu doang sih. Apalagi teenagers kan. Iya, teenagers. Kotanya tuh Maunya pemberontak. Iya kan, pemberontak banget. Apa yang aku mau, what I want, I must get gitu kan. Iya kan gitu. Apalagi anak pertama, maksudnya kayak pertama dapat anak teenagers gitu. Pasti Iya kan? juga orang tuanya pasti bakal banyak. Tapi kalau kalian punya nggak sih suatu hal dari benak kalian yang pengen kalian ungkapin gitu ke orang tua? Kalau aku sih apa ya? Enggak sih. Karena menurutku orang tuaku udah perfect. Yes. Tapi ada sesuatu yang pengen disampaikan, cuman kayak aduh jangan deh gitu. Enggak sih, karena aku tipe yang ya aku mau ngomong ya ngomong langsung ngomong gitu.
karena nggak enak. Nggak enak hati. Apa yang nggak enak buat disimpan gitu Iya. ya mungkin ya. Kalau Rozan? Aku ya kurang lebih juga sama kayak aku merasa orang tuaku sekarang tuh udah cukup apa adanya, mereka juga udah apa yang terbaik buat aku juga lah gitu kan. Terus kalau misalnya ada dari lubuk hatiku sendiri juga nggak ada sih apa yang tak protesin. Kalau misalnya mereka netapin sesuatu gitu kan, aku juga percaya kalau pilihan itu juga Yang salah terbaik. satu pilihan yang terbaik gitu Iya. lah. Tapi pernah nggak kayak Jadi- beda pilihan gitu? Pernah, tapi akhirnya Kami lulus ikut? lagi. Oh, Enggak, atau orang gimana? tuaku yang ikut malah. Oke gitu. Oke. Pas itu ini kan baru masuk SMA, baru masuk MAN kan. Terus habis Oh, iya. itu ribut tuh jurusan kuliah. Mamaku waktu itu ngebet pengen aku masuk hukum. Udah kamu hukum aja kayak gini nanti jadi pengacara kayak papa. Oh, kayak apa? Role modelnya aduh. Iya. Iya. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau iya. masuk hukum kan, soalnya aku juga masuk hukum kayak undang-undang semuanya harus dihafalin. Iya. Bagi PKN itu agak. Terus habis Kayak itu, bilang, kayak bilang. terus aku pilihanku tuh ke psikologi. Oh. Psikologi terus akhirnya lama-kelamaan mamaku juga nyari-nyari info-info gitu lah kayak universitas yang bagus psikologinya apa kayak gini. Terus kayak nargetin gitu ya dari Iya. sekarang. Ya lama-lama malah support gitu. Karena mesti orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Iya. Aku sih hampir sama kayak Rozan, kayak orang tua aku sebenarnya nggak mau. Aku pengen banget ngikutin jejak papaku juga jadi pengacara, cuman orang tua kayak aku maunya ada dokter di rumah. Tapi aku sendiri tuh gak bisa kimia. Gak suka banget sama kimia, jadi kayak ya udahlah aku nekat masuk IPS sekarang. Ya, sekelas lagi sama aku. Iya. Fun fact lagi nih. Nggak apa-apa, aku juga nggak bisa kimia kok ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain kayak orang tua kalian tuh nge-treat kalian tuh beda dari saudara kalian? Tapi kayaknya ini pertanyaan ini buat Rozan aja Iya deh. sih, karena kalau aku sendiri. Iya, mau apa jawabnya gitu? Iya, enggak. Aku ya jelas pernah. Pertama, ya karena juga aku kan punya adik-adik kan. Terus umurnya tuh juga kepaut ya lumayan lah. Adik aku sama adikku yang pertama itu kepaut 4 tahun. Pas setengah tahun lah. Terus aku sama adikku yang paling kecil tuh kepaut sekitar 8 tahunan. Lumayan loh. Lumayan. ya. Jadi mesti ada perlakuan yang beda lah gitu. Bagi aku kan udah masuk ke fase remaja nih bisa dibilang. Terus adik-adikku masih ada yang kelas 3 SD sekarang. Jadi kan apa cara memperlakukannya juga mesti beda dong sesuai umurnya juga. Terus apa namanya? Kalau misalnya aku mikir, "Loh, ini nggak adil lah, masa adikku diperlakuinnya lebih halus gitu daripada aku." Sebenarnya nggak kayak gitu. Relate. Mobil gitu ya? Aku juga punya adik. Kamu ngerasa gimana juga sama Kalau kayak itu? tapi kalau aku tuh ngerasanya kayak sebenarnya tuh wajar. Cuma kayak aku merasa aku pengen lagi gitu loh. Karena aku nggak sedimanjain adikku. Iya. Aku juga Walaupun ngerasa aku kayak firstborn di keluarga aku ya gitu. Iya. Tapi kayak ngerasanya kalau adikku tuh lebih spesial karena ya mungkin adikku tuh apa ya udah lahir di era teknologi yang lebih maju. Oh iya, Nah, Benar. Aku dulu main kesana kesini sepedaan gini-gini. Adikku sekarang lihat HP. Mami mau ini, ya nak gitu. Iya. pernah diturutin lagi kan? Iya. Tapi kalau kalian sendiri gitu ya, sebagai anak nih, bisa nggak sih deep talk sama orang tua? Diapain? Deep talk. Oh, deep talk. Oh, deep talk. Jadi kalau aku biasanya deep talk apa ya? Cuman masalah ya sekolah sih dulu Oh, karena gitu. apa ya? Orang tuaku tuh sebenarnya tuh sering banget ngajak aku ngobrol dan tanpa disadari nanti deep talk gitu loh. Oh, jadi ya, kayak mengarah tiba-tiba kayak halus banget ya. ya, jadi kayak Smooth, gitu, mancing iya, gak sih? banget. Smooth, Jadi awalnya bahas apa? Tiba-tiba jadi deep talk. Jadi sebenarnya aku sering banget deep talk apalagi kalau di rumah. Gitu. Lagi pulang gitu Oh, ya. lagi pulang itu sering banget. Tapi emang gini, biasanya tuh anak rantau ya. Anak rantau kalau pulang ke rumah semua waktunya sama keluarga tuh jadi higienis, jadi kayak apa ya, lebih berkualitas. Iya, Benar. Iya. Apalagi mereka kan jarang ketemu kan. Iya. Yang bahas itu yang kayak sayang-sayangan, Iya, kangen, jujur gitu iya kan. benar. Kalau Ruzan gimana? Deep talk. Iya. Deep talk. Aku deep talk tuh sebenarnya
kayaknya bisa dibilang agak jarang. Soalnya aku Cowok kan. Agak susah gitu ya mengeluarkan perasaannya gitu ya. Soalnya juga aku kalau apa ya interaksi sama orang tua aku lebih sering kayak yang bercandain mereka gitu. Oh iya. Bercandain terus kayak Kelihatan ya, kelihatan. Bercandain semuanya. terus apa suka tak bikin kesel gitu kan. Tapi enggak yang sampai marah kalau itu saya udah stop aku kayak oh iya maaf Bang. Iya. Tapi justru kadang itu yang bikin kekeluargaan tuh jadi makin Iya. ini. Kalau aku sebagai bungsu sih jarang di talk karena aku kayak ngerasa kehilangan masa kejayaan orang tua aku karena kan mereka juga aku tuh punya aku dipuyain mereka tuh mereka umur 40-an. Jadi kayak udah berumur Iya. kan. Jadi mereka tuh kayak jalan-jalan kemana tuh kayak udah males makanya aku ngerasa gimana gitu. Cuman susah buat diungkapin ke orang tua. Iya sih. Kalau kalian sendiri lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol sama keluarga kalian, terus kayak kalian berpendapat gitu, reaksi yang paling sering dikasih sama orang tua kalian ke kalian tuh apa? Kalau Kayak, jangan ya deh ya kan kayak gitu, kan kayak gitu ya kan? enggak ya Mbak ya gitu. Enggak sih. Ya kalau orang tuaku ya responnya ya apa ya? Orang tuaku tuh cenderung ke kalau aku berpendapat itu ya dengerin dulu dan biasanya ngasih reaksinya itu agak lama. Jadi kalau misal mereka setuju, mereka langsung kasih respon, oh ya baik gini. Tapi kalau misal mereka kurang setuju sama pendapat aku, biasanya mereka itu kayak nyain dulu, terus baru ngomong ke aku baik-baik itu setelah 3 hari kemudian. Karena mereka nggak mau gimana ya, ibaratnya kayak Aku tikitin gak sih? iya, aku lagi excited dengan satu hal terus tiba-tiba dipatahin di hari itu juga, kan otomatis aku kayak langsung down. Nah sebenarnya orang tuaku tuh nggak gitu, orang tuaku harus nunggu. Mungkin kalau udah 3 hari kemudian kan aku agak lupa dan nggak se-excited itu. Iya. Nah, gitu orang tuaku gitu. Jadi reaksinya ya tergantung sama pendapatku. Tapi pernah gak kecewa? Kecewa pernah, tapi ya gimana lagi ya, orang tuaku tuh kalau misal nggak setuju dengan pendapat aku mesti kayak apa ya, iming-iming gitu loh. Iming-iming gitu ya. Jadi kayak kamu nggak ini tapi ini kok gitu. Makanya jadi ngedem-demi gitu. Enggak sih? Ngedem-dem. Tebusan enggak sih? Iya benar. Kalau Rozan, Aku pendapat tadi ya, kalau nyampein pendapat reaksi mereka bakal kayak gimana ya? iya. Sebenarnya tergantung nggak sih pendapatnya apa? Kalau pendapatnya masih yang wajar-wajar aja, kalau enggak yang masih di ranah yang positif gitu lah, enggak yang mengarah ke hal yang negatif, itu biasanya langsung oh ya boleh. Tapi kalau misalnya udah agak miring nih, udah miring misalnya aku bilang, mah aku hari ini pergi ya kemana gitu, ngomongnya hari itu juga, padahal nanti aku pergi itu siangnya gitu. Nah itu biasanya agak ditentang. Mama kamu nggak bisa dadak ya? Iya. Oh jadi kayak harus terencana Harus gitu rencana ya. dulu. Heeh. Nggak bisa dadakan nanti dibilang. Berarti "Kamu kok-" perginya dia tuh waiting list. Bentar ya Dek. Makanya kalau misalnya aku diajak pergi gitu kan, apalagi dadakan itu biasanya aku ngomong nggak bisa. Oh gitu. Soalnya kalau aku mau pergi juga harus nanya boleh apa enggak ini sama apa. Soalnya kan kalau misalnya langsung keluyuran kemana-mana kan takutnya kemana? Ke Senayan. Takut bahaya, nggak Iya. boleh ke Senayan. SCBD Iya, nih, nggak boleh. SCBD. Red flag nggak boleh. Oke. Tapi kalau jangan ya deh, jangan ya deh ya, jangan. Oke. Tapi kalian nih kalau lagi ada di sekelilingnya orang tua, ya apa yang paling kalian seneng gitu, kayak merasa paling kayak mereka di titik bahagia ketika ada di samping orang tua gitu. Ketika pas apa? Kalau aku udah pasti tadi jawaban awal pas pulang. Pas pulang, ya. Iya, jadi kayak ya udah menurutku aku lihat wajah orang tuaku aja udah seneng gitu. Masih sehat Iya, gitu ya, sehat, gitu, bahagia, iya. menyambut anak tunggalnya pulang. Iya. Biasanya tuh ibuku tuh walaupun sampai malam aku pulang, kan kadang aku pulang sampai sana tuh jam 12 malam. Itu ibuku biasanya nungguin di luar sama Iya, benar, sama-sama. Iya, gitu. Jadi ibu kayak gitu aku udah bahagia gitu. Jadi bahagia aku tuh ya itu lihat wajah orang tua aja. Sedih sih. Aku tuh kan juga aku tuh ngerasa anak tunggal karena kakak aku udah pada nikah. Jadi kalau menurutnya aku bertiga aja. Jadi kalau misal aku pergi nih sekarang, aku ngerasa kayak di rumah tuh ada yang nunggu.
gitu. Ah, Tadi iya. sedih aja Oh, gitu. iya, aku juga kayak gitu. Iya kan? Karena walaupun aku tuh tapi kalau aku kan dibolehin ya, Iya. misalkan aku bilang nih pagi nih, Mih, aku mau nanti siang mau main sama temanku nih ke sana gitu. Iya, dibolehin nggak apa-apa, asal mainnya nggak apa ya, nggak kemalaman pulangnya. Iya. Tapi aku tetap apa ya, tetap ada rasa khawatir kayak kok aku nggak ditelepon Iya, sih, bener. kamu nggak di chat sih gitu. Jadi kayak di chat kesel, nggak di chat khawatir Iya, gitu bener, kan. bener. Dilema. Iya, gimana? Kalau anak cowok Iya, gimana gimana nih? Ya di rumah dong, kan orang tua di rumah. Ya maksudnya kayak agak nyebelin ya. Iya, agak nyebelin ya. Bener tadi dia suka bercandain sama orang ya. Itu Orang biar tuanya. biar apa ya, kerasa deket gitu loh, nggak canggung, Oh, nggak bener iya, sih. gitu kan. Tadi apa tadi? Ya aku lupa ya. Jadi kayak kamu kalau lagi ada di deket orang tua gitu ya. Rasa iya. rasa apa sih yang Yang paling ya memang suka. Terus kalau di rumah bareng-bareng gitu kan, semuanya ngumpul gitu. Apalagi kalau lengkap papa di rumah, mama di rumah gitu sama adik-adik gitu. Kira mungkin ada kekeliruan gitu kan dalam mendidik aku sama adik-adik gitu. Nah, hal itu yang pengen tak benerin gitu loh. Jadi biar nggak nular terus-terusan ke keturunan selanjutnya. Iya, jadi kayak jadi lingkaran gitu Iya. ya. Tapi ngomong-ngomong soal parenting nih, kalian ada nggak sih kayak suatu hal yang orang tua kalian tuh terapin gitu ke kalian? Jadi kayak kebiasaan yang ditanamin dari orang tua ke kita sebagai anak gitu, dan manfaatnya tuh kita bisa ngerasain sampai sekarang. Jadi kayak masih kerasa gitu loh, oh ini tuh dari orang tuaku gitu. Kebiasaan itu datang dari orang tuaku yang ngebiasain gitu. Kalau kamu dulu deh. Enggak, aku soalnya ini juga masih apa ya, belum nyadari gitu kayak Iya ada sih, jujur. kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sebenarnya itu diajarin dari orang tua kita, tapi kita nggak sadar kalau itu ketanam sendiri ke dalam kita. Iya. Iya, jujur iya sih. Karena apa ya, tanpa kita sadari sih sebenarnya mungkin baru Iya. kerasa setelah nanti kita jadi orang tua sih, jujur. Kalau aku juga ngerasa gitu. Sekarang Nanti belum terjatuh sendiri. Iya, sekarang belum kerasa gitu. Tapi kalau aku sendiri itu kan aku tuh dari dulu nggak pernah dibiasain kayak jajan dengan dalam bentuk kemasan kayak di Indomaret gitu. Iya, jadi kayak aku kalau dulu jajan tuh misal kayak ke abang-abang yang misalkan jual roti jala gitu-gitu. Terus kalau nggak misalkan kayak jajanan kayak apa ya? Kayak ke pasar kayak jajan kamu nggak sih kayak siomay pempek Oh, iya, gitu, iya, makan-makan iya, tradisional, iya, makan-makan iya. Nusantara gitu. Jadi aku ya misal gini, di jalan ya ngeng gitu kan, ya aku pengen ke Indomaret pengen jajan gitu. Nanti giliran masuk Indomaret aku diem aja muter gitu, aku jajan apa ya, karena aku nggak pernah dibiasain. Nggak biasa. Tapi Jadi- body habit nggak sih? Iya, Iya. jadi aku ngeliat kemasan-kemasan tuh kayak semenarik apapun, mau ngejreng hijau merah Iya. krem gitu, kayak ini nggak menarik gitu loh. Iya sih, karena udah ini ya dari kecil jadi kayak Iya, tapi kalau kalian sendiri berarti emang nggak ada ya? Atau emang nggak belum sadar aja? belum, ya sama aja sih kayak orang tua biasa, jadi kayak Tapi kalian ada nggak sih salah satu harapan? Maksudnya kan orang tua kan punya nih serentetan harapan Iya. yang ditanamin ke kita, ya kan? pastinya. Ada nggak sih salah satu dari harapan itu yang pengen banget kalian wujudin? banget dong. Ya apa ya, kalau orang tua aku mah pasti ya, kalau aku tanyain apa sih harapan orang tua kamu, kalau orang tua aku mah cuman pengen aku jadi orang yang bahagia terus, yang ceria terus jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya ibuku tuh nggak nuntut lebih, yang penting apa ya, nggak kekurangan aja gitu loh. Jadi kayak ya, jadi kan malah orang tuaku ngasih harapan gitu, malah aku tuh jadi kayak wah, aku berarti harus ngasih feedback yang lebih. Iya, Karena bener. justru orang tua kalau nggak nuntut lebih tuh kayak kita jadi punya semangat sendiri buat Iya. mewujudin yang lebih gitu. Jadi orang tua sebenarnya kalau ditanyain harapannya apa, cuma pengen itu, aku sehat, aku bahagia, jadi anak sukses gitu. Nggak nuntut sih jadi dokter atau jadi apa, tuh nggak pernah. Susut banget sih orang tuanya. Ya Orang tuamu tuh ini nggak sih? Kayaknya orang tua ATP sama kamu deh. Amati, tiru, lo ketipu. oh my god. ATP. Oke, kata-kata baru ya. ATP, amati, tiru, plek ketiplek. Yes. Terus soalnya tuh bener-bener persis sama kayak gitu. Ini nggak salah orang tua nih, aku tuh nggak nuntut kita. apa-apa. Nggak nuntut apa-apa, tapi yang penting aku besok tuh apa? Jadi orang yang berkecukupan, mau itu secara ilmu atau material gitu kan, habis itu dikelilingi orang-orang yang baik, terus sehat secara jasmani dan rohani gitu kan, habis itu
juga ibadahnya nggak kurang, nggak bolong kayak gitu. Iya. Pokoknya kayak gitu tuh udah jadi apa ya? Kayak udah kamu kayak gini aja gitu, nggak usah apa, kamu nggak perlu jadi yang wah banget gitu. Tapi yang penting kamu cukup kehidupanmu. Apa sih? Ya, gitu tapi guys. emang iya, tapi emang orang tua tuh emang gitu, pengennya kita kayak ngerasa cukup bahagia, karena semua nggak semua bahagia itu harus di atas, tapi kayak ketika kita bisa kayak ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, jadi kita ada di tengah-tengahnya. Ya. Tapi kalau kalian tuh ada nggak sih kayak perasaan seberapa besar sayangnya kalian gitu ke orang tua? Tak hingga nih. Infinity, oke. Iya, infinity sih. Tapi kita semua sama nggak sih? Iyalah. Kayak lagu NG. Iya. Oke, Infinity. Baiklah, berarti gitu ya kira-kira ya Iya. gambaran-gambarannya kita sebagai perspektif dari kita nih, Bener. sebagai anak bungsu, anak sulung, anak tunggal. anak sulung juga kita sama. Jadi teman-teman semua, teman sobat major semuanya, Sebenarnya ya kita berharap semoga kita bisa lebih baik dibanding orang tua kita, dan kita jadi orang tua yang mungkin parentnya mungkin nggak sempurna, tapi bisa bisa bagus lah di masa depan buat anak-anak. jadi aku udah nggak bisa berkata-kata lagi karena it's too deep talk ya kayaknya ini Iya. kita. Jadi makasih buat sobat major semua yang udah nyimak obrolan kita yang seru pada sore hari ini, dan kami berharap kalian bisa ketemu sama kita semua lagi di episode yang selanjutnya. Dan itu dia episode major 7 kali ini tentang seberapa sayang sih orang tua kita terhadap kita. Gitu teman-teman semua, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.